Ada banyak orang tua tuh yang justru nggak ngerti gamenya. Nggak ngerti. Tapi dia hanya memfasilitasi kasihnya. Akhirnya begitu mereka memfasilitasi, begitu mereka sudah misalnya kayak beliin PS ya, PlayStation kan. Akhirnya mereka sendiri yang ngeluh. Dia bilang, Ustadz, ini kok anak saya main game terus gitu. Dia bilang. Saya bilang, lah itu anak PS-nya beli sendiri pak. Enggak, saya yang beliin. Lah ya udah bener, karena tuh udah beliin PS kan udah bener, emang udah dimainin kan gitu. Tapi ternyata banyak orang tua tadi yang nggak ngerti tentang game. Iya, pada bermain game itu. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Wah, insyaallah, ajib. Lucky Pet. Kan 4 tema tuh. Narkoba, selingkuh, PSK, homoseksual. Nah, secara logika PSK banyak, kita wawancara banyak. Narkoba di pusat saya. Selingkuh tetangga ada yang selingkuh. Nah, kalau homoseksual kan susah. Nah, dari tema ini aja kemungkinan bisa untuk kita menjadi juara, karena ini kan rebutan kan. Banyak ya. Nah, ini susah nih nyari narasumber. Nah, saya ambil yang ini karena pengalaman saya kalau mau lomba, mau menang itu cari yang unik, cari yang diperhatikan. Juara akhirnya? Enggak jadi ikut karena waktunya udah habis, saya belum selesai mendapatkan datanya. Berarti otodidak atau ada belajar di kampus gitu kasihnya? Enggak, ya otodidak dipandu sama teman-teman psikolog ya, yang dia punya buku, punya apa, suruh baca. Oh sampai sekarang gitu kayak gitu? Iya masih. Berarti nggak ada kayak jurusan tertentu kalau kuliah gitu? Kalau kuliah nggak ada, masuknya ya di psikologi berarti psikologi ya. Tapi mungkin nggak sih kasihnya? Kan karena saya juga ini S2-nya tentang pendidikan Islam, tapi takhosis atau jurusan itu psikologi. Mungkin nggak sih kalau para psikolog itu juga nyeleweng gitu, nyelempeng? Ya mungkin sama. Kadang kan misalnya kayak seks ya. Seks itu kan kalau misalnya melakukan penyimpangan terus kemudian dia nggak jadi bodoh, jadi tolol, jadi goblok gitu, enggak kan. Itu kan kalau di Islam masalahnya ke adab, ke akhlak gitu kan. Ya, sudah nggak beradab lagi. Beradab itu kan sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Ya kan, itu beradab. Penis ya mesti laki-laki ke kemaluan perempuan. Harusnya gitu. Adabnya gitu. Itu jadi nggak beradab tuh. Jadi seperti itu. Jadi nggak berkorelasi iya, tapi tidak menjadi sebab akibat. Maksudnya ya mungkin ada hubungan, tapi tidak menjadikan itu sebab akibat. Kalau apa misalnya seks bebas kemudian menjadikan itu enggak seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Makanya sekarang juga kalau ngelihat dari banyak konten-konten ya, atau banyak kejadian-kejadian di luar itu kan emang kebanyakan tuh dari situ ya, dari laki-laki. Iya, bahkan bisa jadi si psikolognya tadi malah bisa memanipulasi, memanipulasi si kliennya apa gitu. Karena nggak jujur juga bisa. Iya, bisa jadi. Karena kan saya punya klien, dia hiperseks. Laki-laki? Iya, laki-laki hiperseks. Jadi semua di laki-laki ya iya, perempuan ya iya, waria ya iya. Oh, dia main sama semua gitu. Nah, suatu ketika dia ke psikolognya perempuan. Oke. Nah, dia suka sama psikolognya kena tidur sama dia, seks sama dia. Berarti kan semestinya si psikolog itu mengarahkan jadi malah itu hypersex ya kasihnya. Iya sih yang kalau hypersex itu berarti definisinya itu suka dengan semuanya itu atau bukan, karena hypersex itu berlebihan, over. Jadi misalnya kalau kita kandung sperma penuh 3 hari sekali, itu tiap hari penuh. Enggak, kalau misalnya hypersex itu dihubungkan ke dia sudah berkeluarga misalnya. Tapi karena dia syahwatnya itu enggak terbendung, dia selain sama istrinya dia juga mencari selingkuhan lain. Selingkuhan. Itu juga hypersex juga. Iya, atau ke istrinya bisa. Misalnya harusnya normalnya mungkin 3 hari sekali, dia sehari minta 6 kali sama istrinya, kan nggak kuat istrinya, itu hiperseks. Nah kalau istri nggak kuat berarti tadi dia harus melampiaskan itu ke ya tergantung istrinya sih, mau cerai juga boleh karena itu sudah berlebihan. Ya berarti itu sudah masuk ke dalam penyakit gitu deh. Kelainan. Itu kalau waktu itu saya menyarankan terapi hormon. Kayak gimana terapi hormon? Jadi dugaan saya sih, karena memang hiperseks itu ada kemungkinan gangguan psikologis, ada gangguan biologis. Kalau dilihat dari prosesnya dia kayaknya ada gangguan biologis tuh, karena sudah sejak SMA dia pengen nge-seks gitu terus, jadi sehari itu bisa 4-3 kali gitulah pintanya.
Nah itu kalau dari SMA kan pertama kali berarti kan dia. Itu ada Iya. faktor pendukungnya gak? Atau karena dia Ya banyak itu nonton? kemungkinan sih waktu itu saya sarankan dicek hormonnya karena kemungkinan arahnya ke biologis. Enggak, maksudnya kalau tadi dari biologis itu apakah dari makannya, pergaulan, Bukan, nonton? kelainan hormon bisa. Kelainan hormon itu dari mana ya? Misalnya hormon kita kan memproduksi menyuruh oh kamu memproduksi sperma misalkan sehari sekian itu berlebihan. Nah, itu nanti sama dokter akan dinetralkan. Dikembalikan lagi. Ya, hormonnya dinetralkan. Tapi kalau misalnya dari gangguan hormon itu dilihat dari ini bener gak kasihnya? Kalau dilihat dari masa akil balik yang lebih cepat gitu. Karena kalau dulu ngeliat dari akil balik itu kan agak lama ya. Kalau gangguan hormon itu macam-macam sih. Maksudnya itu pemicunya bisa macam-macam. Contohnya ada yang dia itu mengalami namanya apa alergi air hujan. Jadi kalau kena air hujan itu gatal-gatal. Saya pernah membuat cerpen tuh karena gara-gara tahu ada penyakit seperti itu. Nah itu pemicunya ketika dia grow up tuh. Jadi Alergi air hujan. Saya baru dengar itu. Ini baru tahu kan. Gimana guys? Aneh asik kan kayaknya kalau dijadikan cerpen ya. Jadi di beberapa orang ada yang dia itu ketika grow up mengalami kayak semacam anomali di tubuhnya. Nah kemudian seperti itu tuh mengalami salah satunya itu alergi hujan. Kemudian ada yang nanti ovumnya itu nggak muncul, nggak dilepaskan. Jadi bertahun-tahun nggak keluar ovumnya, nggak haid itu ada. Nah, seperti itu. Itu faktornya dari Macam-macam tadi. Kalau secara biologis ya. Itu sampai saat ini ya belum diketahui penyebab pastinya kayak kanker gitu. Cuma diduga misalnya karena kebanyakan makan junk food apa-apa kayak gitu. Tapi kayak kanker prostata itu kan belum diketahui penyebabnya. Cuma dari penelitian kok kebanyakan yang kena 40 tahun ke atas ya. Oh mungkin karena jarang dikeluarkan. Nah seperti itu. Tapi gitu penyebab pastinya belum tahu. Kanker itu kan penyebab pastinya berarti masih segi kanker, tumor itu kan belum tahu. Nyatanya minta maaf ya yang smoking ada yang nggak kena kanker. Iya juga ya, masih Ya, terus-terusan gitu juga ya, sampai ada akhir ya. sampai tua dia. Jadi memang Ini direkam gak sih? Direkam. jadi memang penyebab itunya masih sampai saat ini ya termasuk tadi anomali-anomali kayak gitu nggak bisa Karena masih seberapa kemungkinan ya? iya, Kemungkinan karena ini. kan keterbatasan pengetahuan manusia. Iya ya, karena aku juga kalau ngelihat asa akil balik yang lebih cepat sekarang itu kan jadi semua itu serba kena gitu kasihnya. Jadi anaknya lebih cepat akil balik, otomatis beban taklifnya kan lebih dulu. Anak yang tadinya belum haid atau belum mimpi basah belum mendapatkan beban taklif, artinya kalau sholat enggak pun enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sudah akil balik kan otomatis sudah beda kan. Iya. Puasa juga beda. Tapi ketika hari ini dia lebih cepat, ditambah orang tua juga abai gitu misalnya, dia nggak jadi, ngerti. Itu yang munculnya istilah remaja. Jadi remaja kan nggak ada istilah remaja. Sebelumnya di psikologi di dunia Islam nggak ada. Itu terjadi karena yang seharusnya biologi dan psikologi itu beriringan. Nah yang terjadi sekarang biologi duluan, yang psikologinya belum selesai. Akhirnya muncul kata remaja. Biologisnya udah balik, akilnya belum berkembang, belum akil, belum dewasa. Sehingga banyak ya itulah model-model anak-anak sekarang kan. Kan seharusnya kan satu kesatuan ya kan. Nah mestinya akil kalau zaman kan. dulu kan Akil balik. Iya zaman dulu mestinya biasa kan. Anak umur 9-10 tahun menikah. Zaman dulu itu zaman-zaman raja-raja. Dan mereka sudah dewasa. Maksudnya ya selain sudah balik dan sudah dewasa, mikirnya itu sudah jauh ke depan. Sampai di beberapa riwayat hadis kan umur sekitar 12-13 sudah pengen perang kan. Betul. Tapi sama Rasulullah dilarang gitu. Iya. Cuma sudah kepikiran sampai ke sana gitu. Nah kalau anak sekarang mungkin apaan tuh gitu. Malah bingung perang gitu. Boro-boro perang. Jadi tadi karena ya perubahan zaman akhirnya pola didik ini muncul kata remaja tadi karena biologisnya udah matang, psikologisnya belum siap sehingga ya kemana-mana. Gitu. Iya makanya banyak yang bilang gitu orang tuanya abai lahirlah anak-anak yang alay gitu. Nah
Orang tuanya juga nggak mempersiapkan itu juga karena nggak siap juga sih. Nggak Banyak- siap, dia menikah juga banyak yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ah itu dia. Banyak yang dia menikah ya menikah aja, kemudian mengikuti pola pendidikan dia yang masa lalu diterapkan di zaman yang berbeda. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau saya nyuruh anak-anak belajar tuh, ya di pikiran saya ya seperti saya dulu pegang Oh ya. pegang Buku, ya. terus pen buku, Ngeliat nulis gitu ya. oh, Kayak ya, pokoknya kelihatan belajar lah ya. Enggak, putra-putri kami ya misalnya nih buka Spotify terus ngerjain tugas terus dia masih pegang HP. Bayangin saya itu gimana belajarnya Bang? Ya belajar aja saya bilang. Dan nilainya bagus. Karena kan gurunya memang teman saya yang notabene teman dekat S2 UGM dan dia strict tuh kalau masalah pelajaran. Maksudnya kalau jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu. Dan nilainya bagus-bagus karena kan bentuknya proyek. Jadi dia disuruh presentasi, nyari tugas, nanti presentasi, terus nanti kalau ada masukan dari gurunya seperti apa. Berarti kan belajar beneran. Tapi kita nggak lihat tuh yang dia lihat terus Caranya apa, berbeda gitu. Nah, pola-pola seperti itu yang nggak bisa diikuti oleh orang tua di Perkembangan itu sehingga akhirnya apa? Ya banyak miskomunikasi kan, mispersepsi, miskomunikasi. Dianggapnya anak nggak belajar. Atau contoh yang lain misalnya waktu itu istri saya kan ke Semarang tuh 3 hari ada pelatihan. Nah dia itu pesen Bang nanti tolong ya itu spion itu dipasang di motor. Nah ditanya tuh pas hari pertama Bang udah dipasang belum? Belum. Dalam pikiran saya memang kalau kita dulu disuruh tuh segera mengerjakan gitulah dipasang gitu di lapang. Nah sekarang kan lah Umi kan masih pulang 3 hari lagi. Nanti pas pulang udah yang ada. penting pulang udah pasang kan. Nah gitu tuh. Nah jadi anak-anak pandangan anak sekarang itu memang ya Praktis. beda dengan kita gitu. Sehingga ya karena waktu ketika saya tanya misalnya masalah presiden kemarin pilihan presiden ya ngikuti tuh putra putri saya nyambung gitulah walaupun nggak mendetil ya. Kalau saya mikirnya kan kalau nonton video ya dari awal sampai akhir tuh kayaknya ya yang pembukaan isi terus menutup gitu. Kalau sekarang saya cuma video itu 3 detik itu kan set terus like Iya selesai. saya pusing gitu apaan gitu. Maksudnya tuh di otak saya apa nikmatnya. Ya kalau kita nonton video ya bisa berseri-seri berjilid-jilid gitu kan, ini enggak cuma set, tapi ternyata masuk gitu di otaknya dia. Nah berarti kan ada pola yang berbeda. Nah ketika si orang tua nggak mau beradaptasi akhirnya kasihan dianggap anaknya Nggak ngikutin apa yang nggak inilah gitu. itu kan kayak orang tua kayak kasihnya masya Allah anak-anaknya juga termasuk beruntung juga karena mendapatkan orang tua yang paham kayak ya kasih. kodarulahnya kan ini dulu saya di Indonet kan jadi tahu IT jadi tahu perkembangan jadi ngikutin terus masalah IT perkembangan dan memang suka baca juga jadi ya alhamdulillah masih bisa ngikutin jago main game juga. Wah ini yang Jadi mungkin banyak orang kurang tahu itu Kak nah Kasino itu nih. tuh banyak kan banyak psikolog kan ada kumpulan psikolog di UI itu waktu itu dia belajar tentang LGBT ya saya ajarin. Nah ketika dia tanya kasihnya bisa nggak ngajari kita menangani anak-anak yang Canduan main game. Wah ini bahaya. Saya tanya Bapak Ibu tahu game nggak? Enggak ya gimana mau pendekatan ke anak itu Dia gitu. nggak ngerti ya. Ya kan nggak nyambung sama sekali. Nanti dikiranya oh main game ini tuh keliru gitu. Padahal kalau saya ketika saya memahami ya ibunya yang keliru tuh misalnya si anak lagi main Mobile Legends. Mobile Legends itu kan ada pangkat, maksudnya itu ada komando ada lah apakah gitu tuh lah. Terus ketika kita tiba-tiba nanti live misalkan Bang ini dong tolong dikerjain ini kan pas dia main tiba-tiba keluar kan nanti dimaki-maki sama temennya lu Bener, beban gak lu bisa. beban lu Bener, ngapain gak- ikut gitu terus pangkatnya nanti turun. Nah si orang tuanya nggak tahu. Benar-benar. Taunya itu kalau dipanggil ya Harus segera gitu. datang. Padahal ada game-game yang nggak bisa di-pause itu dia. Jadi Harus terus-terusan. nggak bisa Bu. Saya jelaskan lah. Nah karena si orang tuanya nggak tahu. Gitu. Nah kalau kita tahu kan oke, dealnya berapa nih 15 menit lah seperti itu kan atau Dikasih spare waktu buat gitu main. atau memberitahu Bang kan tahu nih adzan 15 menit lagi adzan ya kamu jangan masuk ke itu dong sama teman-temanmu bilang Pasti aku nggak lebih, bisa pasti ya. lebih ya. Nanti setelah sholat misalnya. Tapi emang orang tua tuh
bener-bener ini penting banget kasih. Saya tuh dulu pernah ya, saya juga dulu kecanduan main game sampai besoknya mau ujian nasional. Malam tuh ada dulu di warnet tuh namanya happy hour. Jadi happy hour tuh nginep di warnet. Nginep di warnet terus. Besok paginya penting keluar dan bisa ngikutin intinya itu kan. Tapi orang tua saya kan nggak bisa. Orang tua tuh saya menyangka tentang game itu adalah ketika antum bisa memenangkan suatu permainan, nanti antum bisa mendapatkan cewek, dapat terus dikis, gitu-gitulah yang pola pikirnya. Saya bilang nggak kayak gitu. Kalau main game orang tuh ada yang kayak gini sebagainya. Ternyata tadi yang kasih bilang bahwa ada banyak orang tua tuh yang justru nggak ngerti gamenya. Nggak ngerti. Tapi dia hanya memfasilitasi kasihnya. Akhirnya begitu mereka memfasilitasi, begitu mereka sudah misalnya kayak beliin PS ya, PlayStation kan. Akhirnya mereka sendiri ngeluh. Dia bilang, Ustadz ini kok anak saya main game terus gitu, dia bilang. Saya bilang, lah itu anak PS-nya beli sendiri pak. Enggak, saya yang beliin. Lah ya udah bener, karena tuh udah beliin PS kan udah bener, emang udah dimainin kan gitu. Tapi ternyata banyak orang tua tadi yang nggak ngerti tentang game. Iya, padahal bermain game itu kalau gamenya bagus-bagus ya mengasah strategi, ngasah ini kebiasaan itu luar biasa banyak. Bahkan bisa dapat duit juga ya. Iya, banyak game bermanfaat sebetulnya. Misalkan kayak kita main God of War itu ya memang minta maaf kadang ada vulgarnya sedikit, kemudian ada dewa-dewa ya. Nah, tapi untuk bisa betul-betul menembus gitu luar biasa. Ada namanya game dari Jepang itu apa namanya? saya lupa. Jadi dia tuh bunuh diri. Namanya saya lupa gamenya. Mr. Kakashi kalau nggak salah. Kakashi. Itu game bunuh diri. Kan bunuh diri nggak bagus kan. Tapi itu gamenya luar biasa sekali. Maksudnya orang yang buat tuh luar biasa. Kita kalau nggak jeli nggak bakalan selesai itu. Bahkan saya dulu challenge sama teman-teman waktu itu pakai PSP ya. Ini ada Mr. Kakashi. Kamu selesaikan coba tahan berapa hari. Karena ternyata ada di balik itu. Jadi kita udah ini apa ya? Ternyata setelah dibalikin itu baru bisa. Ini konsolnya dibalik jatuh atau gitu gitu tuh. Ada strategi tertentu. Pernah saya main apa itu game strategi. Ini kan diserang. Ini betengnya diserang sama pangeran. Nah, saya penyelamat. Itu setiap saya masuk ke beteng pasti kalah. Atau saya nyerang sini juga kalah. Saya itu sampai menjelang dini hari itu penasaran apa sih. Nah, ternyata di sini ada hutan, saya simpan dulu tuh. Mereka biar perang dulu, saya nunggu di hutan. Nah, setelah sudah pada lelah kan, saya serang tuh yang ini. Seperti itu. Nah, itu kan strategi asal otak ya. Mengasah otak sebetulnya. Nah, cuma orang tua anggapnya kalau main game tuh ngabisin waktu, pornografi. Karena perspektif mereka dulu ya. Karena ketidaktahuan. Atau mungkin juga karena memang dari latar belakang mereka yang belum ada game seperti itu di zaman itu kan. Jadi. Tapi kan kalau yang seangkatan sama saya sudah tahu dong. Iya. Tapi masalahnya seangkatan sama Kasihnya nggak melek gitu misalnya. Iya tadi karena nggak melek dunia game. Iya memang jadi. Tapi walaupun seperti itu juga bukan berarti ini ya Kasih. Karena memang game itu juga ada sisi negatifnya juga. Iya tetap. Nah makanya kan kalau kita ditemani kita bisa mengarahkan. Misalnya kamu lagi main apa nih game ini? Oh bang ini hati-hati ada ininya gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba langsung di-cut, wah itu bikin anak jadi. Ya jadinya mama jahat, papa jahat. Dia nggak pesannya aja nggak sampai. Jadi orang mau berpesan ya belum sampai udah di-cut duluan gitu aja. Akhirnya pesan nggak masuk ya. Di otaknya dia kan papa jahat karena misalnya sama-sama menjelang maghrib. Ya. Bang 15 menit lagi azan dijawari dia ya. Yang tahunya papa jahat jawari aku. Masalah adanya dia nggak peduli. Nah, tapi kalau kita mendekatinya nih ngasih teh, ngasih kue diusap kepalanya pas sebentar lagi azannya. Dia juga nggak peduli adanya. Ada masih main. Tapi tahunya papanya baik. Nah gitu tuh kalau saya. Sama aja dan masih main. Kan saya lihat tuh keponakan saya sama abang saya dijualan serem gitu ya sama gitu. Beda kan ya. Padahal adanya gak peduli kan dia. Sama anak saya sama cuma pendekatan. Penyikapannya berbeda. Iya. berbeda. Sehingga dia merasa ditemani, merasa ada teman, terus diarahkan. Lama-lama dia paham kan. Mungkin itu kali yang hari ini orang tua tuh miss kali. Dia tidak berteman dengan anak. Iya, itu dia masalahnya. Jadi mereka sayang, mereka cinta, tapi pesan itu nggak sampai ke anak-anak. Karena yang ditangkap mama ibunya mama sama papanya jahat.
Karena memfasilitasi doang. Saya punya jamaah kasihnya. Ada jamaah itu yang emang orang kaya, orang Pertamina, ibunya pun juga orang besar di bank, suatu bank. Secara fasilitas, wah nggak usah ditanya. Tapi kedekatannya itu dia lebih dekat dengan pembantunya. Iya, jadi pikirnya kalau udah ngasih itu sudah. Ya kayak sebetulnya itu kayak semacam balas dendam kadang. Yang tidak didapatkan waktu-waktu kecil orang tuanya. Maksudnya jangan sampai anak kita rasakan seperti apa yang padahal itu keliru tuh. Kita menjadi emas kan dibakar dulu kan. Ditempa. Beliau menjadi Pertamina, bahkan dulu ditempa tuh, enggak yang tiba-tiba ini kan. Bener-bener kan. Jadi akhirnya lupa kalau gitu. Harusnya mereka ditempa. Tempanya itu yang kadang nggak semua orang sabar ya kasihnya. Ya, pada akhirnya sudahlah dimudahkan. Nah, ketika dimudahkan itulah dia nggak ada pelajaran di sana, edukasi. Saya pernah bilang tuh kasihnya bahwa banyak anak itu yang gagal karena fasilitas gitu. Bukan berarti fasilitas nggak boleh, cuma fasilitas yang berlebihan sampai membuat anak itu lalai. Dimudahkan apapun yang ada. Padahal ketika berusaha itulah dia dapat pelajaran di sana. Benar. Kadang harus tega juga gitu ya sama anak. Iya, sebetulnya kalau minta maaf ya, beberapa orang kaya yang paham itu ketika mendidik anaknya ya sama, walaupun dia kaya ya tetap tuh kalau kamu mau seperti ini ya harus berusaha, kamu jadi harus bekerja dulu, harus ini, walaupun kalau mau dapat fasilitas juga bisa gitu. Tapi dia enggak memberikan itu. Tipe pendidikan yang diajarkan. Ini memang enggak semua sih, tapi salah satunya tadi si orang tua itu keliru ketika memudahkan. Jadi nggak ada pelajaran. Bener ya. Anaknya tiba-tiba langsung dapat mau ini langsung ada. Iya, mau itu ada usaha ke sana. Jadi anaknya juga jadi nggak effort gitu. Effortless. Jadi kalau mau apa-apa langsung bilang orang tua. Kalau enggak langsung tantrum. Iya. Udah dibeliin motor, tapi motor nggak sesuai. Iya. Sudah dikasih. Sampai mengancam akhirnya. Saya punya temen, anaknya waktu itu minta laptop yang game ROG yang 25 juta. Laptop gaming berarti ya? Iya, laptop gaming. Itu kalau nggak dibelikan saya nggak mau sekolah. Ya udah bingung kan orang tuanya, akhirnya dibelikan. Lah kalau saya nih, saya seperti itu, ya nggak sekolah emang nggak apa-apa, di rumah aja saya bilang gitu. Sekolah kan untuk kepentingan kamu, bukan kepentingan kita gitu. Ya, jadi kayak gitu tuh. Jadi harus tega ya. Kayaknya ada menurut saya ada salah persepsi tentang pendidikan. Pendidikan itu kan mestinya si anak kan yang nah itu kan kadang kita yang pengen. Makanya ketika milih jurusan segala akhirnya antara anak dan orang tua terjadi clash. Karena sebetulnya itu keinginan orang tua bukan keinginan anak. Mestinya kan kita kalau sebagai orang tua yang bijaksana, objektif kan. Nih, kamu mau kemana ke ekonomi? Kenapa ke ekonomi? Ditanyakan ekonomi itu ini, jadi seperti ini, kemungkinan lu seperti ini, kendalanya apa tuh yang dihadapi, jadi psikolog gitu kan? Boleh pilih yang mana? Nah, karena kita orang tua, boleh sih kamu pilih psikologi tapi gitu. Tapi kok mama kepinginnya kamu jadi agak gitu kan? Yang sekolah anaknya. Iya, jadi sebetulnya itu keinginan orang tua yang dimasukkan ke diri si anak. Iya, karena tadi mungkin karena kurang komunikasi biasa kasihnya kayak gitu. Iya, salah satunya itu. Iya kan, anak pengen nikah dulu sama anak disuruh kuliah kan ada beberapa orang tuh gitu kan. Antum nggak boleh nikah kecuali sudah lulus ini gitu. Iya, harus kerja dulu. Harus mapan dulu. Wah, udah kerjaan mapan lagi. Gitu kan repot. Padahal orang tua juga nggak gitu. Iya, kasihan Bang Adam nanti sudah. Padahal dulu orang tua juga. Dulu orang tuanya pun nggak begitu sih. Iya, gitu. Ya orang tua juga nggak ada syarat mapan juga, penting nikah aja jangan. Karena semua anak begitu lulus SMA nggak semuanya pengen kuliah kan. Tapi pengen nikah kan pasti pengen gak sih juga. Nah masalahnya pendidikan untuk itu jarang kan. Iya. Pendidikan. Kalau dari pengalaman saya sih sebenarnya juga bukan 100% kesalahan orang tua ya. Mungkin karena tidak tahu, salah satunya ketidaktahuan. Contohnya misalnya anak saya itu waktu itu saya menemukan ada anak yang nggak mau sekolah, terus ribut terus kan orang tuanya, kamu tuh harus sekolah gini. Ternyata beliau nggak tahu tuh bahwa ada PKBM, ada model sekolah seperti ini. Terus nggak ada yang seperti tadi. Pikirnya dia kalau sekolah itu ya sekolah ya. Iya, sekolah kita belajar gitu. Kita belajar kan. Ya, PP harus sekolah gitu enggak. Jadi salah satunya tadi ketidaktahuan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena minat belajar di Indonesia itu rendah. Berarti salah orang tua harusnya.
Iya, maksudnya salah orang bukan karena salahnya Bukan orang karena tua, murni. karena murni dia tadi nggak ada Ilmunya. komunikasi, tapi karena memang ketidaktahuan. Nah, kenapa? Karena rata-rata di Indonesia itu nilai belajar itu rendah. Minat baca, belajar. Iya, dari indeks itu kan termasuk di bawah Rendah, gitu ya, ya. aduh. Jadi ya gimana mereka tahu sementara minat belajarnya rendah. Mereka nggak mau tahu ya. Intinya dapat duit. Nah, ketika nggak ada pengetahuan ini, nah bisa sesat kan? Kemana-mana. Iya, bisa keliru. Jadi ya gimana, memang keadaan. Jadi emang sebelum kita nikah itu kan memang harus ilmu dulu. Sebaiknya seperti itu. Belajar dulu. Belajar ilmu parenting kan sekarang banyak tuh. Bener di mana-mana. Diajari ekonomi, hubungan suami istri, cara mendidik anak yang baik. Kan ada tuh. Saya masih ingat di Nurul Fikri kan. Anak kelas 12 perempuan, Kak Sinyo, boleh gak kita tuh nonton pornografi? Kan kita nanti kan menikah, kan harus tahu kayak apa, gimana sih ngesek itu gimana gitu. Nah terus saya ngomong, tadi kan udah kasihnya jelaskan, kalau kamu nonton pornografi apa nih akibatnya, gini-gini nih prosesnya. Nah bagaimana nanti kalau mau menikah, ada yang namanya sekarang pranikah, sekolah pranikah. Nanti kakak bisa ikut sekolah pranikah, akan diajari tentang mengelola ekonomi, ya seperti itu. Nah kalau orang tuanya nggak tahu kan, kamu tuh gimana ya nonton pornografi? Udah marah duluan ya. udah marah duluan gitu. Kamu punya konsep nonton pornografi sih gitu. Padahal kan itu sesuatu yang wajar ditanyakan gitu. Benar. Makanya Islam juga ini ngasih antisipasi itu sih katanya. Dia ada beberapa memang para ulama tuh memang salah satu yang Ibnu Qayyim. Itu salah satu ulama yang memang keilmuannya itu ngeri banget beliau tuh. Karena beliau punya satu kitabnya itu ngebahas tentang at-tarbiyah al-jinsiyah. Bahkan tadi dikasih tentang laki-laki, beliau itu punya ngebagi laki-laki, ada tipe laki-laki yang memang laki-laki tulen, ada nisfur rojul, ada laki-laki yang nggak laki-laki banget gitu lah. Itu diklasifikasikan sama beliau di zaman beliau, yang di abad ke-7 nih. Artinya memang sebenarnya Islam itu juga sudah mengcover itu. Iya. Cuma karena ketidakmampuan keterbatasan ya tadi, karena minat belajar itu juga wah gitu. Hanya kembali ke memang kayak kultur, contohnya ya kalau di Jepang, kultur Jepang itu kan memang misalnya ya sama-sama pegang HP, tapi kalau mereka tuh pada membaca, memang kebiasaan membaca. Kalau kita kan nggak pada main game lah, pada nonton ini lah. Tapi gitu. itu Indonesian value tuh kasihnya. Ada beberapa meme itu yang dibilang, wah ini budaya nggak boleh sampai hilang. Ini salah satu ciri khas bangsa Indonesia kan gitu kan. Itu. Jadi kalau baca highlight atau head kartu gitu kan cuma dibaca dalamnya enggak kan? Ya, cuma dilihat atasnya doang, depannya doang. Nonton video juga kadang ujungnya doang sampai nggak sampai akhir tuh. Benar. Udah video bikin lama sampai 40 menit, 50 menit kadang. Nonton cuma awal doang gitu. Iya. Itu kesimpulan gitu ya. Ya. Gitu kasih ya, Masya Allah ya. Jadi memang banyak permasalahan-permasalahan hari ini tuh yang memang akhirnya butuh tadi ya. Dan perspektif saya tuh salah gak sih kasihnya. Kalau misalnya beberapa psikolog itu bahkan dia juga belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya tadi gini, saya beberapa menemukan klien yang dia bermasalah. Nah terus dia tuh pengen sekolah di psikologi, jurusan psikologi, karena apa? Dengan harapan dia itu ketika bermasalah menemukan di situ tuh. Nah itu kan sesuatu yang keliru sebetulnya. Jadi mestinya kan ya tadi akhirnya apa ya, akan membuahkan psikolog yang sebenarnya sendiri bermasalah gitu. Ya. Karena kan nggak semudah itu. Kemudian ya kayak inilah misalnya saya beli laptop misalnya, itu sudah ada buku panduannya, tapi kok buku panduannya itu banyak gitu, sehingga kadang malas membaca dan sebagainya. Nah, kadang kan perlu asisten. Misalnya nih kita tanya sama orang yang sudah misalkan dia reparasi laptop dan sebagainya, mudah kan si orang tadi, karena apanya ini cuma butuh ini loh, pakainya caranya gini ya gitu, kayak semacam asisten gitulah yang mendampingi. Kalau bedanya apa kasihnya? Psikolog sama psikiater. Nah, kalau psikiater itu dokter yang belajar ilmu psikologi. Oke. Saya ulang, dokter yang belajar ilmu psikologi. Jadi nanti arahnya tetap ke biologis, obat, penenang dan sebagainya. Psikiater ya. Kalau psikolog itu memang murni psikologi ya. Nanti dia mestinya sih orang kalau datang ke psikologi dulu, jangan ke psikiater. Psikologi, ini enggak ada nih untuk masalah psikologinya, kayaknya ini ada hubungannya dengan biologis. Nah, baru ke
psikiater gitu. Mestinya arahnya gitu. Juga ke psikiater juga boleh sih. Oh ini arahnya harus ke, misalnya ini udah cemas duluan kan, ini dikasih obat dulu baru ke psikolog bisa gitu. Tapi mestinya normalnya ke psikologi dulu, ke psikolog dulu Tahapannya baru berarti. ke Psikiater ya. Iya. Karena ini banyak juga orang anak muda yang dia malah justru ini ya kenanya itu penyakit-penyakit yang jiwanya yang sudah terkena mental Nah health. itu kan sekarang kita sering mendengar healing nah, gitu karena tadi dengan derasnya arus informasi, terus kita tuh kayak memposisikan diri sesuai dengan yang ada di informasi itu. Ya kalau zamannya saya dulu mungkin buka, oh ini ada bintang Libra, bintang ini, wah ini. Oh lihat dari ini ya. Gitu itulah. Fikron ya. Muka kayak gitu kan. Nah kalau zaman sekarang kan misalnya nih ada artikel tentang zenzigovenia, ciri-cirinya. Nah, terus dia berusaha tuh, oh ini kayaknya aku deh. Nah, sehingga dia menyesuaikan. oh aku kayak kena zenzigovenia, padahal kan enggak, harusnya harus ke ahlinya ditetapkan bahwa Anda ini kena itu gitu. Nah sekarang banyak yang akhirnya apa, oh ternyata sini orang yang stres karena apa, ciri-ciri orang yang stres kayak gitu tuh, akhirnya butuh healing kayak gitu yang dikit-dikit ini. Tapi itu mungkin karena dia nggak kenal sama dirinya sendiri gak kasihnya? Ya bisa jadi ya tadi karena tidak ada arahan dari orang tua, kayak apa ya, mestinya kan diarahkan misalnya mau mencari tentang penyakit, sebenarnya kamu cari rujukan yang pas, misalnya ke Halodoc ya, yang betul-betul terkonfirmasi. Emang yang mengisi juga ahli-ahli. Nah dia nyarinya mungkin di TikTok, di mana yang nggak jelas Salah gitu tempat kan. tuh ya. Nah dia percaya aja, oh ya ini cara skincare, padahal ternyata kan nggak semua skincare aman. Misalnya pemerah bibir tuh. Itu kan kalau yang apa, nanti ada yang mengandung pengawet bisa bikin bibirnya jadi hitam. Alergi juga kan bisa Ya. jadi rusak gitu ya. Nah itu kan mestinya harusnya apapun bentuknya, mau psikologis atau biologis, sebaiknya datang ke ahlinya. Iya, pas ahlu ahla dzikri. Nah tadi karena nggak ada arahan dari orang tua, tadi kan orang tua sudah ada gap sama anak, akhirnya kembali ke hubungan orang tua dan anak, Ke situ akhirnya gitu ya. bisa tersesat. Ke situ lagi ya memang ya. Iya sekarang bayangkan ya, anak belajar dari pagi sampai sore, betul kan? Terus yang dilihat oleh orang tuanya apa, negatifnya loh, betul nggak? Iya, tanyain tuh udah belajar belum? Berarti belum, Ujian itu PR. belum. Ya Allah, anak Ya, juga stres ya. ya bayangkan dia sudah berusaha baik 8 jam kan. Iya. Orang tuanya datang-datang Pengen jadi orang baik kan, Iya. tapi yang dilihat, yang ditanyakan tuh nah akhirnya apa ya, dia di internet di mana semua serba oke gitu. Ya misalkan main game lah, kalau dia kalah ya please try again gitu kan. Coba coba lagi terus. Nah sementara kalau sama orang tuanya, kamu kayak gitu aja nggak bisa, udah dari pagi belajar sekolah nggak. Langsung sudon. Gitu. Udah sudon aja udah. Gitu. Langsung aja deh. Nah akhirnya dia mendapatkan apa ya, bukan kebutuhan ya, keinginan dia di internet. Harusnya kan kebutuhan kan, kebutuhanmu tuh mestinya belajar, kebutuhanmu tuh dia enggak. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya karena dia tidak diperlakukan sesuai dengan, karena ya orang tua lagi-lagi tadi tidak belajar. Situ lagi. Akhirnya kembali ke tidak tahu. Selalu berkaitan kan ya. Selalu Orang tua emang berkaitan. pastinya. Jadi memang semestinya orang tua itu belajar mengikuti zaman, mengikuti ini, karena kan berbeda zaman, berbeda ini, berbeda pola pikir. Akhirnya tadi gapnya ke sini. Kalau Ya. orang tua itu tidak memperlakukan anak sebagai teman, jadi akhirnya anaknya pun ngerasa Iya, "Ya, jadi orang tua akhirnya nggak kan asik gapnya gitu." terlalu lebar. Katakanlah ini kayak seperti ini, Ustadz, kayak jurang ya. Si anak ini di ujung sini, orang tua di ujung sini, kan ini ada jurang kan. Terus di belakangnya si anak itu ada harimau atau singa, katakanlah mau menerkam dia. Nah karena jaraknya jauh, ya awas di belakang ada harimau ya. Tapi kan suaranya sudah terdistorsi gitu. Oke. Mau apa itu? Nah, ini tertekan. Nah, mestinya kan ketangkap dengan baik sama dibangun jembatan dulu kan. Bangun jembatan, mendekati si anak. Nah itu tuh, ini nih yang jadi masalah tuh. Jadi gapnya terlalu lebar, akhirnya nggak nyambung. Suara orang tua nggak masuk ya. Maksudnya baik. Ya jadi gini, aku tuh loh maksudnya baik, tapi maksud itu nggak tersampai. Jadi pesannya nggak sampai ke si anak, karena secara alami gini lah. Misalnya ini bangunan ya. Kemudian ini ada lantai 5, kita sedang ngadakan seminar di sini. Kalau terjadi gempa,
orang secara alami, secara insting itu akan lari sendiri-sendiri kan. Nggak mungkin walaupun seorang ustadz terkenal misalnya, monggo ustadz Duluan ya. dulu kita nggak apa-apa deh Pak, enggak kan. Bahkan kalau mungkin ustadznya diinjak-injak gitu kan. Nah, itu namanya insting. Nah sama ketika anak sedang bermain apa terus kemudian dilarang, instingnya pasti melawan tuh. Instingnya melawan dan dia mengambil sikap, oh sikapnya seperti ini ya orang tua. Pesannya nggak dapat. Nah, akhirnya tadi gap terlalu lebar, pesannya nggak dapat, hanya nggak nyambung. Nah, ketika nggak nyambung ya wassalam. Nggak masuk ya. Walaupun maksudnya baik, si anak juga mungkin tidak bermaksud seperti itu. Gitu. Apalagi ini ya, kebanyakan orang tua udah jarang ketemu. Dia pagi anak masih tidur berangkat, Iya. pulang anak udah tidur lagi. Ya itu salah satu yang ketika apalagi dua-duanya bekerja. Kalau beberapa ketika saya ngisi di parenting gitu, tanya Kak Sin kami bekerja, saya cuma bertanya Bapak Ibu, saya tanya gajinya berapa per bulan tuh berapa, 300 juta 500 juta gitu. Ada yang nggak sampai. Pada ketawa gitu kan. Nah saya tanya hati-hati itu ketika kita bermain-main dengan waktu anak, kenapa kalau begitu itu sudah hilang, ibu mau punya emas sebesar gunung Uhud, ketika itu sudah terjadi itu buahnya sudah muncul ya nggak bisa mau mengembalikan waktu yang sudah hilang. Jadi memang bahkan ini kasihnya ini mungkin agak ekstrim ya, bahkan orang tua pun nggak mendapatkan pahala dari apa yang dia doakan. Kan kadang kan anak kan suka mendoakan kan gini ya, Robbi firli ya kan, wali walidayya warhamhuma. Kalau cuma doanya sampai situ doang, kita semua orang tua aman kasihnya. Karena ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangilah mereka. Kalau cuma sampai situ kita semua aman. Artinya kita semua orang tua pasti bakal dapat itu semua. Cuma sekarang kan ada kalimat selanjutnya itu. Iya, zolim Kama robbayani sogiro itu sebagaimana mereka itu mentarbiahku, ngasih tahu aku, mengajariku. Lah, kalau orang tuanya nggak ngasih itu, iya. apakah kemudian mereka mendapatkan limpahan pahala juga kan enggak? Ada yang menyebut itu laki-laki dayut ya. Satunya yang karena yang ketika melihat membiarkan ini kan maksudnya ya tidak mendidik dengan baik gitu ke anak-anaknya. Maksudnya ya udah aku kerja aja deh gitu. Kamu iya kan nggak bisa seperti itu. Tapi itu kembali lagi ke orang tuanya Iya, ke orang tua lagi nih. Gimana nih? Karena tadi kasihnya, yang saya lihat itu dari orang tua itu kehilangan qawamah sebagai laki-laki. Ini kan pasti harus dibedah kan banyak nih. Dari anak yang seperti apa, ibunya seperti apa, lakinya seperti apa. Kalau laki-laki udah kehilangan qawamah, yang lebih parahnya lagi hari ini teman-teman ini kalau laki-laki itu mereka menganggap bahwa qawamah itu hanya sekedar nyari uang. Jadi ketika mereka sudah bekerja, wah udah selesai tuh. Tugasnya sebagai suami udah clear kan ya. Padahal kan nggak kayak gitu kasihnya kan ya. Ada tugas mendidik juga kan tadi ya. Istri juga dididik ya. Kan laki-laki dan perempuan memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan kan, diharmonisasi di hadapan Allah setara. Cuma fungsi di dunia kan ya memang dari fisiknya aja udah beda. Nah kan perannya berarti beda-beda kan. Misalnya ibu sebagai yang mendidik berarti kepala sekolahnya, kepala pendidikannya si laki-lakinya. Ibunya mengatakan cinta, mengajarkan mendidik tentang cinta. Bapaknya mengajarkan ketegasan. Karena kan memang raja tegas itu bapak. Laki-laki. Suaranya pun beda ya. Iya. Dari suara beda. Bukan keras ya, bukan terus keras gitu, nggak tegas. Tegas itu kan nggak berkorelasi dengan keras, tapi nggak sebab akibat tadi kan. Nah itu ketika nggak terjadi secara ideal ya kasihan, timpang nanti putra putri kita tumbuh dengan ketimpangan. Nah efeknya kemana-mana, nanti nggak bisa memutuskan, nggak berani mengambil keberanian untuk tampil ke depan dan sebagainya karena kehilangan peran ayah. Iya, peran ayah salah satunya ya. Salah banyak malah kasihnya. Maksudnya salah satunya dari mana? Karena kalau dilihat dari Al-Quran itu kan ada banyak dialog tuh kasihnya. Dialog antara orang tua dan anak. Itu ada sekitar 17 dialog kasihnya. Yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran paling banyak dialognya itu 14 dialog itu antara ayah dan anak. Nabi Ibrahim. Waktu banyak kan Tuhan kisah Luqman, mau banyak sekali. Dan itu laki-laki. Lah sekarang kan kebalikan kan. Yang sering ngobrol sama anak malah justru emaknya. Ayahnya kayak ayah bisu dia jadi kasihnya. Begitu pulang dia karena tadi udah jarang ketemu anak, pas pulang main HP. Ya kan. Jadi HP itu lebih
diajak ayo mau gini, akhirnya ayahnya udah ntar dulu lah, jadi belum Ya selesai. merasa tadi capek, terus itu bukan jatahnya aku, Ya. udah mendidik itu kamu aja gitu. Akhirnya banyak ibu-ibu juga stres juga kasih akhirnya kan. Iya. Perempuan stres nih akhirnya. Nah ketika stres ini nanti juga merembetnya kemana-mana termasuk anak-anak. Contohnya karena nggak sabar ya, misalnya bang ini ya kalau nggak diberesin nanti mama buang. Itu kan ancaman kan, tapi nggak dilakukan gitu. Jadi kayak nanti si anak jadi meremehkan si ntar ibunya. cuma Anak kalau diancam doang. mamanya diancam doang gitu. Nggak dibuang beneran. Karena memang ya itu paling mudah. Shortcut maksudnya itu ya kalau kamu nggak gini, giniin tuh gitu. Padahal kan biasanya sabar ya, yuk ditemani, dirapikan supaya apa? Supaya nggak jatuh, nggak mudah pecah gitu kan. Tapi karena tadi muter-muter tadi kan mestinya kadang dibantu suaminya, misalnya pas sore lah, pas beliau pengen mandi, suami kan nemeni anaknya dulu gitu. Ini dengan temannya akhirnya pusing kan. Nah ketika stres ini lari juga bisa kemana-mana, ke anak-anak, ke suami. Dan akhirnya jadi kebiasaan gak sih? Jadi kayak ngancaman itu kayak nanti kalau enggak ini nanti tinggalin, nanti kalau enggak ini enggak. Jadi kayak semacam kebiasaan Ya, akhirnya. jadi itu memang lingkaran setan sih. Jadi memang semestinya sih ya kita harus seimbang ya. Maksudnya gini sih, kalau pengen keluarga itu berubah ya semua ya mestinya mau berubah, bapak ibunya berubah, anaknya juga mau berubah, sama-sama gitulah. Kalau cuma dibebankan salah satu ya Susah ya kasihnya. kasihan, kasihan yang dibebankan itu. Makanya di dalam doa ini kasihnya, di dalam doa yang sering kita baca tuh kalau untuk perbaikan keluarga, yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya itu kan sama Allah kan diajarin kita. Yang kita minta untuk menjadi perbaikan keluarga yang pertama itu Rabbana hablana min azwajina dulu sebagai pasangan dulu. Nanti kalau pasangan sudah benar, maka kita minta pasangan kita sebagai qurrata a'yun dulu. Nanti begitu qurrata a'yun udah benar, baru wa dzurriyyatina, keturunan kita. Jadi kalau yang saya lihat hari ini bahwa banyak suami istri itu belum selesai gitu hanya. Suaminya nggak ngerti istrinya, istri juga nggak ngerti. Jadi akhirnya mereka pun belum selesai punya anak. Ketika si anaknya nanti bermasalah ya disalahkan anaknya atau beban kan. Nah kasih ya saya bilang lah. Ketika kalian bilang ya nggak bisa bapak ibu, anak ini pengen berubah, bapak ibu harus berubah. Nggak bisa terus kamu tuh harus berdoa lah ya, nggak bisa ya, bapak ibu juga harus berubah. Dia ngeliat ke bapak ibunya ya kasihnya ya. Aduh emang hari ini ya keterbatasan kita juga ya sebagai orang tua ya. Dan juga beban berat juga kasihnya. Ditambah kita hari ini kan tadi nggak ada sekolah-sekolah yang memang kita dibebankan untuk menjadi ayah yang soleh, ibu yang soleha, dan juga suami soleh, istri yang soleha dan sebagainya. Memang jadi beban buat kita juga sih buat terus belajar. Salah satunya dengan nonton ini kan. Kan salah satu dari di mana sih nonton di mana sih? Oh, ini di mana lagi kalau bukan di channel tersayang. Kesayangan. Jadi Masya Allah kesini ini sebenarnya banyak ya ungkapan-ungkapan atau fenomena-fenomena yang kita lihat di banyak sekitar kita gitu ya, tentang kehilangan peran laki-laki atau bahkan perempuan yang menggantikan perannya, kan laki-lakinya kan misalnya ada itu yang tanya, ibu membetulkan genting boleh nggak kasih? Ya boleh dan harus bisa gitu. Tapi disampaikan ke anak-anak ini mestinya tanggung jawabnya laki-laki, karena kan memang yang lebih kuat, lebih canggih ini dan sebagainya. Tapi kita bisa nih sebagai perempuan ketika si bapak nggak ada kan keburu kalau nungguinnya bocor tuh. Nah kita bisa mengganti genting sementara. Nah ketika itu yang dilihat itu terus tanpa penjelasan, oh ternyata kebablasan akhirnya nanti bisa akhirnya itu tadi salah role model. Benar, banyak perempuan itu akhirnya yang merasa nggak ada bapak juga saya bisa gitu kan. Betul. Tambah lagi kalau dia mungkin gajinya lebih banyak, apalagi emosian, galak, sudah mending nggak usah. Makanya ini menariknya Islam ya kan. Ini mungkin tadi ya karena Islam itu melihat dari peran-perannya itu nggak bisa disatukan. Yang sayangnya hari itu semua dibarengin gitu. Jadi gini, ada peran-peran atau pekerjaan-pekerjaan yang dalam Islam itu perempuan tuh boleh kok. Ada satu kitab yang bagus tuh ngebahas tentang itu di pekerjaan perempuan, tapi dilihat dari berbagai syariat gitu. Perempuan boleh kerja kok. Cuma ada beberapa kaidah-kaidahnya, ada beberapa syarat-syaratnya. Di antaranya adalah nggak boleh antuna itu bekerja di tempat yang memang di sana banyak laki-laki, ikhtilat dan sebagainya. Atau kemudian antum bekerja di pekerjaan laki-laki. Kayak tadi kalau kita hari ini kan kayak ya Allah sampai tukang gojek gitu.
kan mohon maaf ya, bukan nggak boleh binaragawan. Kalau bicara hukum boleh atau enggak, antum boleh aja. Cuma tadi ya dilihat dari itu bukan tempat antum. Ya kan, antum harus berkutat di jalanan, apalagi perempuan-perempuan yang seperti menjadi hakim kasihnya. Kan hakim itu kan depannya kan kasus-kasus semua kan kasih. Makanya hakim itu kan nggak ada yang memutuskan kan kayak saya putuskan atau mempertimbangkan, melihat ini dan sebagainya, ingin tegas kan nggak ada. Kita kalau hakim tuh ngelihat menurut perasaan saya kayaknya antum bersalah deh, kasihan deh, kan nggak ada ya gitu ya. Makanya hakim-hakim, dan itu masalahnya kalau itu kebawa ke rumah juga ya. Di rumah pun jadi hakim juga gitu, hakim buat ayahnya gitu. Jadi Masya Allah gitu. Jadi memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang hari ini tuh udah dicampuri atau dimasukin sama perempuan itu kasihnya gitu. Jadi ya banyak-banyak ini lah, banyak-banyak berdoa juga, banyak-banyak belajar ya kasihnya. Makanya ya mulai dari diri kita dulu. Benar ya, banyak buat dari kita dulu. Semoga menjadi agen perubahan ya. Amin. Agen perubahan ya, agen perubahan buat menjadi keluarga yang, karena keluarga menjadi salah satu dari circle suatu bangsa yang besar dari keluarganya juga. Kasihnya nih Masya Allah nih dari nggak sengaja nih direkam. Nggak apa-apa, nanti jadikan short apa. Jadi kayak kita niatnya kan cuma ngobrol doang ya. Ternyata direkam ya. Mohon maaf teman-teman kalau mungkin tadi ada beberapa hal-hal yang ya emang sejalan gitu kan, niatnya nggak ada rekam nih. Kita hanya ngobrol biasa tuh ternyata direkam. Tapi gitu kasihnya nih Masya Allah nih. Terima kasih banyak ilmunya, terima kasih juga kehadiran antum nih. Masya Allah. Jadi kita tutup atau sudah aja gitu? Ya sudah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keep that channel like a bad channel. قد أفلح المؤمنون